Jadi kayak sekarang kita mau nambahin lagi nih ikan-ikan yang ada di akuarium laut ini. Sebenarnya nih ikan-ikan ini udah adaptasi oke ya guys ya, dan aman-aman aja gitu loh guys. Jadi ntar kita bakal coba buat nambahin lagi ikan-ikan yang memang secara ukuran tuh agak gede supaya dia tidak terbuli juga ya guys ya, dan supaya di sini tuh semakin banyak lagi gitu loh guys. Jadi ini dari laut ya guys, barang-barang aku baru datang kemarin. Ini si A aja nih. Kemarin tuh yang datang banyak emang. Banyak. Ini ya bekas-bekasnya ini. Oh bukan. Biasa kardus. Kardus-kardus kayak gitu. Belum kardus. Dan ikan-ikannya ini ya? Ya. Gila banyak banget guys ikan-ikannya ya guys. Tapi pada gede-gede guys ya. Nah kebetulan banget guys, ini gede-gede nih ikan-ikannya guys. Oh ini pufferfish, oh ini yang kita pernah punya. Iya ini juga. Ini juga aku pengen pelihara lagi ya. Ini juga aku pernah pelihara guys. Aduh seru banget nih peliharaan kayak gini nih sebenarnya. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau kasih lihat ke teman-teman kondisi air laut kita ya guys ya. Ini adalah akuarium air laut kita. Aku taruh di sini karena memang di dalam sama kita dijadiin kandang bola madin ya guys ya. Dan kalau teman-teman perhatiin, ini kan ini gede banget guys. Si ikan baju ini ya, si ikan baju garis-garis guys. Gila itu, gitu-gitu dia predator ganas loh. Terakhir kan kita beli ini ya. Ini ya lihat terakhir ya ini ya. Iya. Satu-satu lagi apa ya Lia? Langsung dimakan kan sama dia ya? Habis langsung. Langsung habis guys. Di video itu langsung dimakan sama dia ya guys. Jadi kayak sekarang kita mau nambahin lagi nih ikan-ikan yang ada di akuarium laut ini. Sebenarnya nih ikan-ikan ini udah adaptasi oke ya guys ya, dan aman-aman aja gitu loh guys. Jadi ntar kita bakal coba buat nambahin lagi ikan-ikan yang memang secara ukuran tuh agak gede supaya dia tidak terbuli juga ya guys ya, dan supaya di sini tuh semakin banyak lagi gitu loh guys. Karena memang ini sama kita belum tambah-tambahin lagi, jadi ya cuman kayak gitu-gitu aja gitu guys. Apalagi di bagian bawah sih sama kita nggak dikasih apa-apa ya. Ini Apa? kerapu. Oh iya, kerapu yang kemarin ya. Ya. Kerapu yang kemarin ada di bawah ya guys. Nanti mungkin sama kita bakal coba buat, bisa aja ditangkap ditaruh sini sih bro. Sebenarnya bro si kerapu bro. Galak banget gitu. Iya. Masa sih? Bentar, ada seser gak? Aku mau ke atasin aja sebenarnya sih guys. Segalak itu apa meninjangan kali? Ntar kita coba cek aja. Mana sih kerapunya? Ada di dalam situ ya? Iya. Kita cek. Oh ini guys. Wih, udah gede bro. Cakep ya. Biarin lah, taruh di atas lah guys. Biarin lah, biar barang-barang di atas banyak gitu loh. Ntar ya, mana sih sesernya guys? Ntar aku coba buat cari seser dulu ya. Ntar kita videoin lagi bentar guys ya. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Kerapu apa ini namanya guys? Ih masuk dia. Susah banget lagi guys, dia cekatan banget. Emang ikan laut tuh, makanya di tight pool aja susah ya guys ditangkapnya ya. Dia emang sekencang ini guys tuh. Wih gimana bisa begitu guys? Dia juga pisan guys, manuvernya ya. Oh masuk lagi dia ke dalam sana guys. Dikira mah aman dia masuk ke situ ya. Kan kita bisa ke situ guys. Gila susah banget guys ngambilnya guys. Ini sih emang predator ya guys ya dia ya. Dia bener-bener predator banget di sini. Ini kayaknya sesernya pakai kecilan ya. Wih guys, tapi teman-teman bisa lihat ya. Visualnya badannya guys keren banget sih. Keren ini dia sebenarnya. Susah. Ntar kita coba buat ambil ya. Pokoknya ini aku bakal ambil dulu. Nanti kalau udah ambil kita videoin ya bentar ya. A few moments later. Nah ini dong. Kalau pakai ini mah pasti. Nggak pasti juga sih. Kasih lompat jos guys. Selesai dah. Wih, kok jago sih dia? Apa kita yang cupu ya guys? Nah dapat nih. Ini mah udah 99% dapat. Wow, gila guys. Nah, kita masukin ya. Ini untuk kondisi airnya pasti sama. Guys. Wah, langsung ngumpet kah? Wih, gila. Gedenya ukurannya oke sih. Emang pas buat di sini ya guys. Dari dalam sana. Dan seperti itulah guys. Oke, jadi mungkin sekarang kita bakal coba buat hunting. Karena tadi tuh aku lihat satu set teman aku di Istana Akuarium itu ikan laut tuh bukan baru datang sih guys. Tapi ada banyak. Jadi kita bakal kasih lihat ke teman-teman. Kira-kira apa yang kita bakal beli di sana guys. Let's go. Aku tuh lagi di Istana Akuarium guys. Karena kemarin aku tuh lihat status WA-nya Kang Teguh ya. Kalau baru datang barang-barang guys ya. Jadi ini dari laut ya guys. Barang-barang aku baru datang kemarin. Ini si A aja nih. Kemarin tuh yang datang banyak emang. Banyak. Ini ya bekas-bekasnya ini. Oh bukan. Biasa kardus. Kardus-kardus kayak gitu. Belum kardus. Dan ikan-ikannya ini ya. Ya. Gila banyak banget guys ikan-ikannya ya guys. Tapi pada gede-gede guys ya. Nah kebetulan banget guys ini gede-gede nih ikan-ikannya guys. Sesuai dengan apa yang aku butuhkan ya guys. Ini botana sih kalau aku lihatnya banyaknya guys ya. Ini botana tuh yang gede juga botana guys. Memang keren sih. Kayaknya sih ukuran yang cocok itu mungkin sebesarnya minimal segede inilah ya. Segede inilah guys, itu minimal tuh ya. Cuman tuh kan jenisnya kan kepe-kepean gitu guys. Kepe-kepean gitu tuh kayak agak lumayan susah buat dipelihara karena dia bingung makannya guys ya. Kayak gitu sih. Aku sih ngeliatnya yang menarik sih biasa aja sih ya guys. Bukan biasa aja sih, menarik ya, tergantung teman-teman. Kalau misalnya emang suka ya menarik guys. Ini ada Morris Idol juga di situ. Balongannya gede pisan guys tuh ya. Ini Jagger pisan ini mah guys. Gila balongan bisa segede itu ya guys. Wih ada ikan pari guys. Wah menarik sih ikan pari ya. Wih apaan tuh ikan sebelah guys.
Wow, aku pernah pelihara ikan sebelah, tapi air tawar sih. Kalau air tawar aku waktu itu nggak selamat, guys, susah ya. Tapi kalau ikan sebelah yang kayak gini sih biasanya dia suka ngubur diri di pasir, guys. Ini kayaknya memang nggak ada pasir kan ya, jadi si ikan sebelahnya jadi berenang-renang terus, guys. Kalau di rumah kan ada pasir. Kalau kita ambil ikan sebelah sih, dia pasti bisa langsung ngumpet di pasir, guys. Tapi ikan pari juga menarik sih. Ini ikan pari kalau kita lihat di ekornya udah diinin, guys, udah diputusin kayaknya sih bagian sengatnya, jadi udah nggak nyengat. Dan kalau secara ukuran dia ukurannya nggak begitu gede ya, guys. Jadi dia juga masih bisa ditaruh di akuarium kita, guys. Ini kayaknya kalau secara arus kenceng ya. Dan beberapa ikan-ikan di sini tuh ada yang suka, ada yang enggak gitu sama arus kenceng, guys. Oh, ikan sebelahnya ada beberapa, ada satu, sebelah sana ada lagi, guys, sebelah situ tuh. Berarti ada dua ikan sebelahnya, guys. Menarik sih ikan sebelah juga sih ya, guys. Tuh. Ya aneh banget. Waktu itu aku juga pernah deh, guys, dapet ikan sebelah ya di ini tuh, tapi dimakan-makanin cuy. Coba lihat tuh, digigit-gigitin, guys. Gila, dibully, guys, sini, guys. Dikira mah pasir kali ya. Jadi ikan-ikan buat tanah ini kan dia suka kayak ayam lah, guys ya. Kalau misalnya di darat makan ayam gitu, guys. Jadi gigit-gigitin, guys. Seakan-akan dia makanan tuh, guys. Disemil-semilin ya. Sedangkan ikan pari yang notabene mirip ya badannya, dia nggak diapa-apain. Karena memang mungkin kalau misalnya ikan-ikan itu lihat, ini tuh nggak kayak ikan kayaknya, guys. Ikan sebelah itu ya. Dia tuh miripnya tuh kayak pasir aja mungkin, guys. Dia nggak diapa-apain tuh. Waduh. Sama si arusnya kencang banget ya. Jadi dia benar-benar terhempas. Makanya untuk ikan sebelah yang ada di sebelah situ tuh, dia tuh udah berkamuflase, udah aman dia, jadi nggak kena arus. Wih, ada lagi di sini, guys, ikan sebelahnya, guys. Ada 3 nih. Wah, ikan sebelah banyak juga ya, guys. Jadi dia benar-benar bisa nempel kayak gitu. Unik ya, guys. Aneh, unik, dan jarang juga. Menarik sih. Tapi aku tuh antara ikan sebelah sama ikan pari, guys. Nanti gimana pas kita muter-muter, yang mana yang kira-kira paling cocok, mungkin bakal aku ambil ya, guys ya. Kalau ikan pari tuh kekhawatirannya aku, dia kan bisa lebih gede lagi ukurannya ya. Jadi takutnya ntar dia terlalu gede. Kalau misalnya terlalu gede ya bisa jadi tempat kita kesempitan gitu loh. Tapi kalau misalnya dia kalau misalnya si ikan sebelah kayaknya dia gede pun nggak begitu gede-gede banget ya, guys. Jadi harusnya masih bisa kita keep kayak gitu sih, guys. Ntar kita pilih aja ikan sebelahnya yang mana, tapi nanti aja itulah, guys ya. Nah, ini juga ada ikan apa nih? Unik juga tuh, guys. Tuh ada gigi, keren ya. Ikan gosom, guys ya. Ikan gosom laut, guys ya. Tuh. Pertama kali ini aku lihatnya kayak gini, guys. Kayak sejenis ikan peret apa nggak tahu ya, guys. Wah, gila, guys. Giginya tajam banget, cuy. Ngeri. Botanan-botanan ini juga menarik sebenarnya yang ada warnanya ya, guys ya. Tuh. Tapi dia tuh kayak nggak punya sisik ya. Ekornya lihat, guys. Cantik banget dia, ada cawang gitu, guys. Yang ini nih. Beda sama yang lain tuh. Yang lain mah nggak pada ada, tapi yang ini ada cawangnya gitu. Entah dia dominan, entah dia memang beda jenis atau gimana, guys. Yang pasti ini lebih bagus ya, guys. Menarik juga sebenarnya, atau mungkin ukurannya lebih gede aja kali ya. Terus ternyata di bagian ekornya juga ada duri tuh, guys. Yang warna oranye tuh. Ada duri-duri yang mungkin jadi apa kali ya? Jadi tempat ini kali, guys ya. Buat dia berantem kali, guys ya. Atau buat melindungi diri ya. Ini golsom air laut nih, golsom air laut, guys. Gila. Kemarin ikan golsom di kita beranak ya, tapi nggak tahu, guys. Semenjak kurang sekolah anaknya pada hilang, guys ya. Nggak tahu pada survive atau enggak, cuman pada hilang begitu saja gitu, guys. Atau mungkin dimakan sama golsomnya karena stres, aku juga nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa karena golsom ini kan emang invasif banget, jadi aku nggak masalah, guys. Oh, ternyata di bawah sini juga ada kuda laut banyak pisan, guys. Kuda laut ya, guys. Menarik ya kuda laut. Tapi kuda laut ya di akuarium kita terlalu kenceng, guys ya. Kecuali di bagian bawah sih. Kalau di bagian bawah dia bisa ya, guys. Kan kemarin kan di bagian bawah udah kita losin gitu kan. Jadi dia bisa kalau di bagian bawah. Cuma kalau di bagian atas nggak bisa karena dia terlalu kenceng. Kita udah coba dan kuda lautnya nggak dapat makan, guys. Jadi agak susah juga buat pelihara kuda laut. Tapi kalau teman-teman perhatiin, sebenarnya di sini kuda lautnya juga ada beberapa warna ya. Ada warna kuning. Biasanya sih dijualnya yang warna kuning kayak gitu lebih mahal, guys ya. Dibandingkan yang warnanya tuh tidak terlalu kuning, guys. Cuman ya itu mah gimana si AA-nya aja sih. Gimana kebaikan si AA-nya ya, guys ya. Lagi pengen jual mahal atau lagi pengen jual tidak mahal, guys. Kita coba buat lihat di sebelah sini. Tadi habis dibersihin ya di sebelah sini. Kalau ini mah memang dia display koral-koralan di display di sini. Dan juga ada beberapa bintang lautan, guys. Kayak gitu sih ya, guys. Nah, di sini juga ada lagi koral-koralan ya. Koral-koralan. Kalau itu di sini ada lionfish ya, guys, di sini ya. Lionfish, cuman kebetulan lionfishnya udah dipindahin jadi ke daerah sana semua lionfishnya. Dan kalau teman-teman perhatiin juga ini ada ikan kardinal ya. Gila, guys, rapi banget, guys. Mereka lagi berbaris ya, guys. Dengan uniknya, dengan rapihnya, dan sangat menarik ya kalau misalnya kita perhatiin, guys. Ini juga ada yang ngumpet di dalam ini, kerang nih, guys. Kayak ikan dokter tapi bukan ya, apa ikan dokter ya, guys. Tapi kayak pucet, guys ya. Dokter juga bisa sakit, guys ya. Mungkin dia ikan dokter yang lagi sakit, guys. Atau mungkin dia ikan yang lain ya, yang mirip-mirip. Oh, beda deh sama ikan dokter, guys. Ikan dokter begitu tuh wajahnya ya. Yang aku suka di sini tuh ikannya suka bermacam-macam sih, guys. Dan ikan laut kayak gini tuh biasanya nggak nentu, guys. Yang ready-nya apa, karena memang biasanya tuh mereka tuh masih ngambil dari alam ya. Sama kayak nelayan aja kan ngambil ikan dikonsumsi dari alam. Ini juga sama, ngambil ikan dari alam.
Cuman bukan buat konsumsi, tapi buat ikan hias gitu guys. Sebenarnya sih kalau menurutku ya pro kontra ya guys ya. Tapi kalau misalnya aku pribadi sih asalkan tidak berlebihan sih kayaknya fine-fine aja gitu loh guys. Nah ini juga ada beberapa balongan lagi. Ini balongan kan tadi ada balongan tuh yang gede nih. Ini juga ada balongan gede juga. Cuman kayaknya lebih gede yang tadi ya guys kalau misalnya untuk balongannya. Dan kalau teman-teman lihat di belakang sini juga ada ikan dori guys tuh ya, atau si letter 6. Bagus juga guys ya. Ini ada ini juga alga nih, makro alga nih. Jadi ini tuh sejenis tanaman air. Kalau teman-teman tahu ya, yang kayak gini-gini tuh bukan tanaman guys. Koral gini tuh malah ke hewan kalau nggak salah ya. Dia tuh masuknya tuh kingdom animalia kayak gitu nih guys. Tapi kenapa si anemon ini atau misalnya si koral ini tuh dia butuh lampu kan? Karena sebenarnya dia tuh bekerja sama plankton yang dia tuh bisa fotosintesis. Jadi nanti makanannya itu dibagi-bagi sama plankton itu gitu guys. Secara garis besar dia tuh sebenarnya nggak bisa fotosintesis untuk untuk memproduksi makanan dia sendiri. Tapi diproduksi sama plankton yang bersimbiosis mutualisme dengan dia. Makanya kalau misalnya teman-teman tahu koral ini butuh cahaya lampu ya guys, bukan karena memang dia fotosintesis enggak, tapi plankton yang bersimbiosis mutualisme dengan dia itu berfotosintesis. Kayak gitu kurang lebih ya guys. Untuk sejauh ini aku lebih condongnya ke antara dua, ada ikan pari sama ikan sebelah ya guys, tergantung nanti aku tuh tiba-tiba kepikirannya yang mana gitu loh guys. Nah ini juga kita coba buat masuk ke sini ya, ikan laut. Ini kita fokus ke ikan laut. Wah ini koral-koralannya bagus banget guys. Baru pada datang kayaknya. Koral-koralannya ya. Ada zoa, yang kayak gini zoa nih guys. Ada zoa, ada piringan juga, ada donat juga ya guys. Ini donat apa ya namanya yang kayak gini ya? Pokoknya aneh-aneh lah guys. Yang unik tuh kalau zoa ini nih, ini zoa nih guys. Zoa ini tuh dia tuh bisa kayak bertumbuh ke samping-samping gitu. Misalnya kayak gini nih. Ntar ada batu misalnya guys. Nanti tuh dia tuh bisa nempel ke batu-batuan juga. Jadi dia merambat gitu guys. Sama kayak rumput gajah ya kalau misalnya di tanaman-tanaman ya guys. Dan dia merambat dan akhirnya dia penuh dengan zoa-zoaan itu ya. Nah kalau misalnya yang ini ada Kofus juga nih, menarik juga sebenarnya, cuman gampang meninggal guys, serius ya. Ini udah lama ini ya di sini. Ini udah lama ikan lama di sini. Yang baru masuk. Yang agak kecil tuh. Oh itu yang baru masuk kemarin. Oh baru masuk kemarin ya. Kecilnya udah lama. Kecil udah lama ya. Dia makannya apa di sini ya? Kalau di sini gua dikasih pelet Pelet gitu. Ikan. Oh masuk ke dalam mulut aja gitu ya berarti ya. Kayak dia mulutnya kayak gitu guys. Berapa ini kayak gini ya? Tau gak sih? Hah? Si Ama nggak tahu ya kalau harga air laut mah ya. Apanya? Harganya nggak tahu ya, saya tanya ke si Teguh ya. Kalau harga itu ya enaknya siatku. Kalau jual biasanya dia 65. 65an tuh guys. Kayak sapi dia. Tapi ini baru sih. Oh ini pufferfish. Oh ini yang kita pernah punya. Iya ini juga. Ini juga aku pengen pelihara lagi ya. Ini juga aku pernah pelihara guys. Aduh seru banget nih peliharaan kayak gini nih sebenarnya. Cuman agak ini aja kebetulan ya guys. Agak rentan apa gimana nggak tahu sih, waktu itu aku meninggal guys yang kayak gini. Padahal makannya bagus ya. Tiba-tiba meninggal dia guys. Ini nyonya puff ini kita beli waktu itu di Parung. Kalau nggak salah ya guys, menarik. Dia tuh dibilangnya porcupine pufferfish. Jadi bentukannya dia kayak landak ya guys. Nyonya puff sih sebenarnya, emang nyonya puff kan ada duri-durinya ya, ini dia porcupine pufferfish guys. Ini si A-nya lagi kuras-kuras. Lagi nguras-nguras ya? Ya. Lagi sibuk nguras-nguras guys. Masih kalau air laut ya. Sejauh ini yang masih tertarik baru yang tadi ya guys. Kita lihat yang lain. Oh ini nih yang ikan sapu-sapu masih ada nih guys. CL333 kalau nggak salah ini masih ada. Ini tersedia di sini. Yang ikan-ikan gurame juga, ada gurame padang, ada gurame sabah ya guys, masih ada juga di sini. Cana maru guys. Gede ya, cana marunya lumayan, tapi dia agak cuek. Cana marunya juga ada di sini. Coba kita masuk ke dalam ya guys. Sekarang kita lihat-lihat yang di daerah sini ya. Sini guys. Ternyata masih ada si ikan gajah juga masih ada. Anak aku tuh suka banget sama gajah ya. Ternyata dia awet nih si ikan gajah nih. Aku tuh kemarin tuh pengen, cuman aku ragu takut dia gampang meninggal ya guys. Tapi ternyata ini awet guys ya. Jadi dia berantemnya sama pakai ininya guys, pakai belalainya guys. Tapi sebenarnya mulutnya tuh ada di atas belalainya, itu yang agak aneh ya guys, dan yang agak janggal gitu loh guys. Menarik ya. Ini tuh ikan gajah ya. Ikan gajah berkoloni dia guys. Dia si hidungnya tuh kayak cekreng gitu guys. Menarik ya. Coba kita lihat lagi di sini ada cana-canaan ya. Kemarin kita kayaknya nggak di sini ada cana guys. Ini ada cana asiatica nih di sini. Yang di rumah kemarin gimana nih? Aman nggak sih? Langsung galak nggak dia? Belum adaptasi. Oh belum adaptasi ya. Tapi belum dicek lagi hari ini mah ya? Belum dicek. Ntar kita bakal cek ya guys hari ini ya. Ini cana apa nih? Stewarti kayaknya. Ini mah pada gendut guys. Cana kalau ditaruh di tempat kecil kayak gini nggak gede-gede guys. Memang seperti itu dia guys. Cuman kalau misalnya pengen latih mental gimana kayaknya bisa aja sih. Ini akuarium kayaknya ukuran berapa ini guys ya? 15 cm kali guys. Enggak sih, kayaknya 20 kali ya. Tahu sih guys lah kayak gimana, nggak tahu lah guys. Kayak 20 cm ini, 20 kali berapa nih? 20 kali 15 mungkin ya.
15 mungkin. Itu ikan apa? Itu kayak ikan gabus tapi enggak sih, emang ikan gabus sih. Karena cana stewarti juga. Sama-sama cana stewarti ya guys. Oke, kalau di sebelah sini mah masih seperti dulu ya, masih arwana-arwanaan, arwana spread, arwana jardini nih. Lumayan di sini 850.000 guys jardini kan. Jardini kita yang di rumah masih begitu nih. Masih, tapi makannya udah mau disuapin. Awalnya emang nggak mau makan ya? Ya awalnya malu-malu makannya kan. Tapi nggak bisa gerak kayak gini, masih nggak bisa. Belum. Udah masih tiduran aja gitu ya? Udah gerak-gerak sih kan, tapi belum aktif banget. Ya waktu itu aktif banget, tiba-tiba kayak gitu kondisinya nggak ngerti deh guys. Emang kalau misalnya ada ikan yang di rumah kita kan kondisinya kan dia bisa dibilang agak cacat gitu kan. Kalau ada agak cacat kayak gitu biasanya suka ada problem-problem yang terjadi mungkin ke depannya guys. Nah ini si Red Fevengnya lagi makanin lumut guys. Lucu banget tadi lagi makan lumut dia ya. Cuma di videoin langsung malu dia guys. Lumut kaca kayak gini mah agak susah sih kalau diserahkan ke ikan ya guys. Biasanya kalau lumut yang kayak gini udah agak nempel. Jadi harus disikat. Arwananya bagus guys. Ini mahal kalau yang ini ya, karena dia udah semi progress, asli bisa di trading lagi guys. Cuman emang ini teman-teman lihat aja udah bagus ya tuh arwananya ya guys. Spek display bagus, mantep banget. Ini juga sama nih arwana-arwana pada bagus-bagus. Kalau ini mah yang S-backing gitu, arwana-arwanaan menarik. Tapi kalau arwana kayak gini itu memang apalagi di tempat-tempat yang seperti ini ya guys, biasanya dia suka agak-agak slow ini. Keluarin lama biasanya guys. Nah di bawah sini juga ada beta-beta fish ya yang sudah di setting sedemikian rupa ya guys. Keren ya. Ini pada kecil-kecil banget tapi si soliternya ini 10 kali 10 kayaknya soliternya guys. Kita juga sebenarnya mau custom soliter sih, aku lupa ya guys. Kayak custom soliter karena di rumah kita tuh udah punya juga kayak rak buat ikan beta ya guys ya, beta fish. Yang memang kita udah desain khusus supaya nanti lebih rapi lagi lah beta fish yang ada di rumah kita guys. Kita sambil lihat lagi sialnya masih nguras-nguras. Kita coba lihat ya ikan yang di sebelah sini yuk guys. Sebagian ikannya ada, sebagian ikannya ganti. Ini ada arwana silver albino masih sama ya kalau ini mah ya guys. Ini ada sili api juga masih sama, Papua shark juga di belakang masih sama, nggak banyak perubahan. Belah sini sebagian ada yang berubah, sebagian ada yang masih sama. Ini disiapin pakai heater nih, kayaknya mau ada sesuatu yang baru mau masuk ke sini. Saya ini juga Danio nih, Danio Tiger, warnanya hijau gitu guys. Borneo Sucker ini lumayan awet guys, jujur awet guys. Ih gede-gede pisan di sini, Borneo Sucker-nya bagus guys. Gila gede-gede gitu ya. Awet tahu di tempat aku juga awet. Ini buat ngisi-ngisi aquascape ya guys. Bisa lah nanti di next video kita isi aquascape ya. Aku juga baru ingat tuh aquascape aku isinya jadi kosong sekarang ya guys. Ini kita coba buat lihat predatoran ya. Oh ini lohan-lohan juga. Kemarin kan kita ke kontes lohan ya. Jadi kita juga kayak ada keinginan buat beli lohan ya. Cuman ya sepertinya nggak di sini lah guys. Aku pengen ada kasih kenalan di Bandung ya guys yang dia tuh hobi lohan. Sekarang kita belajar tentang lohan juga ya guys ya. Teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Wah ini dia anarkis sekali guys. Dia nggak tahu kena penyakit atau berantem ya guys. Kayak gitu ya. Kalau kayak gitu sih harus perawatan intensif menggunakan obat supaya infeksi tidak menyebar gitu ya guys. Tapi itu adalah kendala-kendala penjualan ikan sih, pasti ada aja kondisi seperti itu ya guys. Dan ikan cere nih, kan ikan cere bisa buat kita beli juga nanti sekalian ya guys. Kita beli ini, ntar kita kasih makan ikan cere ke ikan air laut kita. Ya udahlah guys, bentar ya aku mau coba buat pikirin dulu kira-kira ikannya tuh lebih baik ke ikan sebelah atau ke ikan pari. Ntar kita bakal videoin lagi setelah aku sudah memutuskan guys. 2,000 years later. Oke, kita akhirnya ngambil ikan pari aja ya guys. Karena ikan parinya ukurannya juga kecil. Dan semoga dia gak begitu cepet gede banget. Biar kita gak repot buat cari ini ya guys ya, wadahnya gitu ya guys. Nih, sedang dicoba. Oh guys. Ayo, let's go. Set. Dapat guys. Itu dihilanginnya si sengatnya sama orang sininya apa dari sananya? Dari sananya. Oh, dari sananya ya, biar lebih aman ya. Wow. Pakai kresek hitam juga guys supaya dia lebih safety mungkin ya guys. Mantap. Ya udah dah, gas. Udah ini udah diambil, tinggal kita bungkus aja guys ya. Nanti kita bakal video ini si Ategunya nih. Itu kabur. Sinlay aquatic ya, dia pakai baju Sinlay aquatic kabur ya guys. Nanti kita bakal videoin lagi ya. Oke guys, kita udah sampai rumah dan di sini kita bakal coba buat keluarin aja guys ya si ikannya. Ini udah aku aklimasi. Wah, ini berlapis-lapis ya. Udah dihilangin si durinya guys, jadi insya Allah aman lah ya guys. Sebenarnya ikan pari mau yang air tawar pun suka ada durinya. Dan aku nggak tahu sih, aku pernah piara sih guys ya pari air tawar ya. Cuman aku nggak tahu sih si duri pari air tawar itu seberbahaya yang air laut atau enggak. Apa sama, apa beda, apa gimana aku kurang tahu ya. Yang pasti kalau misalnya siang laut ini mah cuman berbahaya guys.
Gila terang gitu cuy. Kelihatan nggak tuh? Gila guys warnanya guys. Padahal masih di sini warnanya terang banget cuy. Bintik-bintik biru guys. Kita coba ya, bismillah ya. Yang suka dikonsumsi ikan pari yang suka ada di Super Indo gitu yang kayak gini bukan sih kayaknya? Iya deh. Ih cakep banget guys. Nah, kalau ini mah nggak akan ada musik, udah masuk guys ikan parinya. Kayaknya sih ikan pari kayak gini tuh suka masuk ke dalam pasir mungkin ya guys. Tapi aku juga kurang tahu sih, cuman setauku ikan-ikan yang seperti itu bisa aja dia masuk ke dalam pasir guys. Nah ini juga aku mau sekalian buat kasih makan ya guys. Ini ikan cere, masukin aja semua lah. Tadi dibonusin guys. Aku mau beli malah dibonusin ya. Wih banyak banget lagi guys. Kebanyakan deh kayaknya. Gak apa-apa ya, nanti kalau misalnya ada yang wih, tuh mantis shrimp keluar guys. Wih, langsung pada makan semua cuy. Feeding frenzy guys ya. Gila, mantis shrimp mah emang bisa dia ya nangkap kayak gituan. Enggak sih, kayak agak susah kalau mantis shrimp, cuman ntar dia bakal makan juga ujung-ujungnya untuk beberapa ikan-ikan cere yang sudah metong ya guys. Jadi di bottom feeder makanin yang metong-metong. Nah ikan yang aktif tuh, nih triggerfish nih aktif tuh, ngejar-ngejar dia. Ikan lionfish juga dia tadi udah makan ya guys. Ikan zebra juga udah makan. Semuanya makan. Ikan itu kok malah diem ya? Biasanya kan dia agresif guys. Biasanya dia agresif malah diem ya. Ikan yang di bawah kerapu-kerapu nih guys ya. Belum pada beraksi ya guys. Kebanyakan lagi nih ikannya. Yesus gila guys. Ih, ngeri juga ya dia makannya ya. Terpotong-potong guys. Balongan lagi makan, balongan. Nah, nanti untuk beberapa ikan-ikannya kita sesar lagi aja lah ya. Untuk kita kasihkan ke ikan yang lain. Karena ini sepertinya kebanyakan ya guys. Aku tidak menyangka ya kalau misalnya ternyata sebanyak ini ya guys. Kalau untuk ikan pari juga ntar dia bakal makan. Cuman kalau sekarang ini pasti dia nggak akan makan dulu guys. Nah makannya juga nanti mungkin seperti udang beku mungkin ya guys ya. Kalau kita tadi kasihin. Kalau lionfish dia makan tipenya ambus ya guys ya. Tuh yang di bawah sini tuh lionfish kita. Jadi nanti kalau misalnya ada yang di dekat mulut dia baru dia dihisap gitu loh guys. Memang cara makannya berbeda ya dengan tuh ya kayak gitu ya guys ya. Dengan ikan-ikan yang lain. Kalau triggerfish dia lebih barbar. Makan kunyah dia ya guys. Kalau triggerfish memang dia karakternya seperti itu. Jadi walaupun ini tuh, wow guys. Pufferfish guys, dia tipe-tipenya ya punya gigi yang kuat gitu guys. Gila, serem banget ya. Gigitannya mantap guys ya. Guys, bisa dikejar-kejar. Kalau ikan pari dia stay aja di belakang, nggak kemana-mana. Oh tuh mulai makan dia tuh. Si ikan itu mulai makan ya. Kenapa dia jadi introvert parah ya guys? Padahal dulu dia ngejar-ngejar semua, malah waktu terakhir kita beli ikan apa gitu, makan dia deh perasaan guys. Kok jadi sok-sokan introvert seperti ini dia ya guys? Tidak seperti karakter pada umumnya ya guys, biasanya dia nggak kayak gitu. Aku kira ini bakal dihabisin, dihajar sama si hitam putih ya guys, makanya aku berani masukin banyak. Ternyata si hitam putih malah lagi pensiun dulu dia guys, tidak memakan makanan yang sudah kita sediakan ya guys. Ini triggerfish, dia masih makan. Tuh guys, gila ya. Ini dihisap terus sama dia tetap digigit ya, bahkan bisa terbelah secara instan ya guys ya. Kalau sama si triggerfish ini, saking memang si triggerfish ini tuh mengerikan gitu loh guys. Wih, dimuntahin lagi sama dia, dimakan lagi tapi guys, tenang ya. Gila. Cere ini tuh ikan yang bener-bener kuat banget sih guys ya. Dia sejenis gapi sebenarnya ya. Tapi dia tuh kuat guys. Bahkan kayak di selokan gitu aja dia bisa hidup ya. Cuman aku nggak tahu sih kalau misalnya cere-cere yang kayak gini dia bekas dari selokan atau gimana, gue ngerti ya guys. Cuman biasanya memang ikan-ikan cere seperti ini juga suka dijadikan pakan ya guys untuk beberapa ikan-ikan predator kita guys. Kurang lebih seperti itu sih ya guys ya kalau misalnya kita perhatiin. Dan kalau misalnya teman-teman lihat lagi guys ya untuk ikan parinya dari awal dia masih di sana, hanya sedikit bergerak ya guys ya. Tapi nggak sampai gimana gitu loh guys. Kayak gitu sih ya guys. Wow, mantap ya guys. Nih, kalau itu tuh ada beberapa ikan-ikan lagi. Wow, ternyata rakus sekali ya guys ya ikan-ikan yang ada di sini. Balongan dia baru keluar dari tempat persembunyiannya. Sekarang dia udah mulai exploring ke beberapa tempat guys ya untuk memakan ikan-ikan cere juga yang bisa masuk ke mulutnya guys. Ini kita masih bisa nambah ikan-ikan lagi sih. Aku nggak mau ikan yang susah dipiara ya guys ya. Ini ikan yang gampang-gampang aja dipiaranya. Jadi nanti kita bakal coba buat pertimbangin lagi kira-kira ikan apa yang cocok buat ditaruh di sini lagi ya guys. Teman-teman bisa aja langsung tulis di kolom komentar guys kayak gitu. Oke lah. Jadi begitu seperti itu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.